Bunga di Batu Cadas. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 7 Part 2. Tetapi Ki Dipanala kemudian menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Baiklah, hamba mohon diri." Hamba melihat bahwa Pangeran dan Raden Ayu agaknya merasa terganggu oleh kehadiran hamba di sini. Hamba mohon maaf. Hamba sama sekali tidak bermaksud membuat Pangeran dan Raden Ayu menjadi gelisah. Hamba akan berusaha menemukan orang yang telah menolong hamba dan sekaligus pembunuh penyamun itu tanpa mengganggu ketenangan dan ketentraman Pangeran berdua. Aku tidak peduli, sahut Pangeran Ranakusuma, pergilah. Aku akan beristirahat. Aku akan mencoba melupakan kebodohan yang pernah kau perbuat. Ki Dipanala mengangguk dalam-dalam. Tetapi katanya, namun perkenankanlah hamba sekali lagi menyampaikan terima kasih putra Pangeran, Raden Juwiring, Kiai Danatirta dan anak gadisnya Arum. Pangeran Ranakusuma tidak menjawab. Wajahnya masih buram, serta tatapan matanya hinggap di sudut yang jauh. Ki Dipanala pun kemudian bergeser surut. Raden Ayu Galihwaritlah yang kemudian berkata, "Beristirahatlah. Jika kau masih terlalu lelah, jangan kau hiraukan lagi apa yang sudah terjadi. Kau sudah diselamatkan sehingga kau wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kau tidak perlu mencari keributan lagi di mana-mana dengan mencari orang yang tidak jelas tanda-tandanya. Baiklah Raden Ayu. Hamba akan melepaskan persoalan ini seperti persoalan-persoalan yang telah pernah hamba jumpai sebelumnya. Sengaja atau tidak sengaja." Sepercik warna merah membayang di wajah Raden Ayu Galihwarit, sedang Pangeran Ranakusuma membelalakkan matanya memandanginya. Tetapi Ki Dipanala menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil bergeser surut. Akhirnya ia turun dari tangga dan meninggalkan pintu ruang dalam. Sejenak ia berdiri sambil menghela nafas dalam-dalam, serasa udara di halaman itu menjadi semakin segar. Ketika ia mengedarkan tatapan matanya di halaman samping itu, dilihatnya Raden Rudira dan Mandra berdiri agak jauh di kebun belakang. Tetapi Ki Dipanala tidak menghiraukannya lagi. Kini ia sudah mendapat kepastian justru karena tingkah laku Pangeran Ranakusuma dan Raden Ayu Galihwarit. Karena itu, kemudian ia pun melepaskan kudanya dan menuntunnya ke belakang. Seperti yang diperintahkan oleh Pangeran Ranakusuma, maka ia pun langsung lewat pintu butulan pulang ke rumahnya di belakang dinding halaman Istana Ranakusuman. Sepeninggal Ki Dipanala, maka Pangeran Ranakusuma pun masih duduk merenung di tempatnya. Raden Ayu Galihwarit yang duduk di sampingnya tidak berani menegurnya, sehingga dengan demikian keduanya duduk sambil berdiam diri untuk beberapa saat lamanya. Masing-masing dihanyutkan oleh angan-angan yang buram tentang peristiwa yang baru saja terjadi atas Dipanala, tentang anak panah dan tentang usaha Dipanala untuk menemukan orang yang menolongnya dan sekaligus orang yang telah membunuh penyamun itu dengan anak panah. Anak panah yang sebenarnya dapat dikenal langsung oleh Pangeran Ranakusuma. Raden Ayu Galihwarit menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Pangeran Ranakusuma bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke sudut ruangan. Diambilnya anak panah yang telah dipatah-patahkannya dan sekali lagi diamat-amatinya. "Apakah kau mengenal anak panah ini?" bertanya Pangeran Ranakusuma kepada istrinya. Raden Ayu Galihwarit termangu-mangu sejenak. Kemudian jawabnya, "Apalagi aku Pangeran. Aku sama sekali tidak mengetahui ciri-ciri dari anak panah milik siapapun karena aku tidak pernah melihatnya. Bukan milik orang lain. Tetapi anak panah semacam ini?" Raden Ayu Galihwarit menggelengkan kepalanya. Katanya, "Aku tidak tahu, Kamas." Pangeran Ranakusuma memandang istrinya dengan tajamnya. Sebagai seorang pangeran ia memiliki pandangan yang jauh dan luas, ia mampu mengurai persoalan yang dihadapinya dan kemudian mengambil kesimpulan. Pembicaraan yang singkat dengan Dipanala dan anak panah yang dikenalnya baik-baik itu memberikan gambaran kepadanya, siapakah yang telah merencanakan pembunuhan atas Ki Dipanala itu. Pangeran Ranakusuma pun masih dapat mengingat apa yang telah dilakukan oleh istrinya ketika Dipanala akan berangkat ke Padepokan Jati Aking. Itulah sebabnya, ia berusaha memperlambat keberangkatan Ki Dipanala, berkata Pangeran Ranakusuma di dalam hati. Tetapi Pangeran Ranakusuma tidak tahu pasti, alasan apakah yang telah mendorong Raden Ayu Galihwarit untuk melakukan rencana pembunuhan itu. Setelah merenungi anak panah yang telah patah-patah itu, Pangeran Ranakusuma pun berkata, "Baiklah. Aku akan beristirahat. Aku akan tidur." "Silahkanlah Pangeran," sahut Raden Ayu Galihwarit. Raden Ayu Galihwarit mengantarkan suaminya sampai ke pintu biliknya. Ketika Pangeran Ranakusuma masuk maka Raden Ayu itu pun berdiri sejenak di muka pintu. Kemudian pintu itu pun didorongnya dan tertutup rapat. Dengan tergesa-gesa pergi ke ruang dalam. Disuruhnya seorang pelayannya memanggil putranya Raden Rudira. Dengan gelisah Raden Rudira mendapatkan ibunya yang tidak kalah gelisahnya. Dengan suara yang dalam dan lambat Raden Ayu Galihwarit berkata, "Ki Dipanala membawa anak panah yang bernoda darah. Anak panah yang telah membunuh penyamun itu." Wajah Raden Rudira menjadi pucat. "Lalu, di manakah anak panah itu sekarang?" "Ada pada ayahandamu."
Ketika ayahandamu menerima anak panah itu, ia menjadi marah dan anak panah itu dipatahkannya. Apakah ayahanda mengetahui bahwa anak panah itu anak panahku? Mungkin. Dan ayahanda marah kepadaku? Tidak, Raden Ayugalihwarit menggeleng. Lalu diceritakannya apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Pangeran Ranakusuma kepada Ki Dipanala. Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi ayah justru marah kepada Dipanala? Ya. Memang Dipanala bodoh sekali. Jika ada orang yang tahu bahwa anak panah itu anak panahku, tentu itu tidak dapat menjadi bukti yang kuat bahwa aku telah melakukannya. Aku memang sering kehilangan anak panah selagi aku berburu seperti yang dikatakan oleh ayahanda itu. Raden Ayugalihwarit mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun menjadi agak tenang pula bahwa anaknya tidak dapat langsung mendapat tuduhan. Tetapi ia masih tetap gelisah tentang dirinya sendiri. Apakah pada suatu saat Dipanala tidak akan membuka rahasianya? Karena itu maka Raden Ayugalihwarit pun berkata, tetapi Rudira, bagaimanapun juga Dipanala adalah orang yang paling berbahaya bagi kita sekarang. Tentu ia masih tetap menuduhmu, karena agaknya Dipanala pun mengenal anak panah itu, ia akan segera terbunuh, geram Raden Rudira. Tetapi biarlah ia menemukan orang yang menolongnya lebih dahulu. Orang itu pun cukup berbahaya bagi kita. Mustahil kalau ia tidak mengetahui siapakah yang menolongnya itu. Mungkin petani dari Sukawati itu. Raden Rudira menggeretakkan giginya. Katanya, seharusnya Sukawati pun dihancurkan pula. Kumpeni harus mengambil tindakan yang tegas terhadap Pangeran Mangkubumi. Hus, desis ibunya, itu bukan persoalanmu. Kanjeng Susuhunan dan Kumpeni tentu sudah membuat perhitungan sebaik-baiknya. Mereka menyadari sikap Pangeran Mangkubumi. Tetapi tidak boleh terlambat. Jika terlambat, maka semuanya akan menyesal, karena agaknya Sukawati sudah sampai pada persiapan untuk melakukan perang. Perang yang sebenarnya. Apakah yang dapat dilakukan oleh orang-orang Sukawati untuk melawan senjata Kumpeni? Ya, Raden Rudira mengangguk-angguk pula, mereka akan ditumpas. Tetapi lebih baik membunuh anak macan daripada menunggu ia menjadi besar dan buas. Ibunya mengangguk-angguk. Tanpa sesadarnya ia berkata, aku akan berusaha meyakinkan Kumpeni. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Katanya, ibunda akan meyakinkan mereka? Ya. Bukankah aku mengenal beberapa orang perwira yang sering berkunjung kemari? Raden Rudira tidak segera menjawab. Kumpeni baginya adalah orang-orang yang aneh. Ia kadang-kadang merasa bahwa kehadiran Kumpeni di Surakarta itu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Tetapi kadang-kadang ia merasa bahwa Kumpeni itu sangat menyinggung perasaannya. Ia tidak senang melihat ibunya bergaul terlampau rapat dengan mereka. Bahkan kadang-kadang Raden Rudira merasa cemas bahwa ia akan kehilangan ibunya yang sangat mengasihinya dan memanjakannya. Dan Raden Rudira tidak dapat mengerti kenapa ayahandanya tidak berbuat sesuatu melihat ibunya kadang-kadang hadir di dalam pertemuan-pertemuan tanpa dikawaninya. Betapapun sibuknya ayahandanya dalam keadaan yang gawat akhir-akhir ini, tetapi ia wajib memberikan sebagian waktunya bagi ibunya. Atau jika tidak, ayahandanya dapat melarangnya sama sekali. Tetapi Raden Rudira yang sudah menginjak dewasa itu dapat mengerti juga bahwa ayahandanya memerlukan Kumpeni. Untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar di istana, ayahnya memerlukan dukungan. Kini Kumpeni ternyata mempunyai pengaruh yang kuat di istana, sehingga dukungan dari Kumpeni akan dapat menentukan. Namun setiap kali Raden Rudira memikirkan hal itu, terasa kulitnya meremang. Tetapi ia selalu berusaha menghindarkan diri dari perasaannya yang kadang-kadang dengan kuat mencengkamnya. Apakah ayahanda telah mempergunakan ibunda untuk kepentingan dirinya dan apakah agaknya ibunda sendiri merasa bahwa hal itu justru suatu kesempatan baginya? Raden Rudira terkejut ketika ibunya berkata, apakah yang kau renungkan Rudira? Oh, Rudira tergagap, tidak apa-apa ibu. Tetapi anak panah itu? Anak panah itu sudah di tangan ayahandamu. Dan sudah tentu bahwa ayahandamu tidak akan berbuat apa-apa terhadapmu. Apakah ibu yakin? Ibu yakin. Mungkin ayahanda akan bertanya kepadamu. Tetapi sebaiknya kau menghindar untuk sementara. Raden Rudira mengangguk-angguk. Memang masih belum terlintas di kepalanya untuk mengucapkan pengakuan meskipun kepada ayahnya sendiri. Ia masih akan berusaha untuk melakukan tugasnya sampai berhasil. Dipanala harus mati. Pada saat yang bersamaan, di dada ibunya pun menggeletar semacam keputusan yang pasti, Dipanala harus mati. Tetapi mereka tidak dapat mengerti, apakah yang sebenarnya dipikirkan oleh Pangeran Ranakusuma. Sambil berbaring ia mencoba untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan oleh istri dan anak-anaknya, sehingga akhirnya ia sampai pada suatu kesimpulan, bahwa sebenarnya lah Rudira telah melakukannya bersama-sama dengan Raden Ayugalihwarit. Aku harus meyakinkannya. Aku harus mendengar sendiri dari mereka pengakuan itu, katanya sambil menghentakkan tangannya. Tetapi Pangeran Ranakusuma tidak bertindak tergesa-gesa.
Ia tidak segera memanggil anaknya selagi ada ibunya. Untuk mendapatkan waktu itu sebenarnya Pangeran Ranakusuma tidak terlampau sulit. Ketika Raden Ayu Galihwarit mengajaknya pergi atas undangan seorang pangeran yang sedang menyambut kedatangan seorang perwira kumpeni setelah senja, Pangeran Ranakusuma berkata, "Aku sedang sibuk sekali." Keadaan menjadi semakin panas. "Pergilah sendiri dan katakan bahwa aku minta maaf karena aku tidak dapat hadir. Aku harus menghadap ke istana." "Apakah Kakanda tidak dapat menunda sampai esok pagi?" "Tidak. Aku harus segera menghadap." Pangeran Ranakusuma berhenti sejenak, lalu, "Apakah pertemuan itu harus aku hadiri? Bukankah pangeran juga menerima undangan khusus, terlalu mendadak? Seharusnya mereka mengundang aku sehari atau 2 hari sebelumnya, sehingga aku sempat mengatur waktu. Pertemuan ini bukan pertemuan resmi Kamas. Sekedar pertemuan di antara beberapa orang terpenting di Surakarta. Tetapi aku lebih penting menghadap susuhunan malam ini. Kamas pangeran selalu membiarkan aku pergi sendiri. Maaf, aku adalah seorang pangeran yang selalu harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang penting bersama dengan beberapa orang penasihat susuhunan. Itulah sebabnya aku harus hadir dalam pertemuan-pertemuan khusus." "Baiklah pangeran," Raden Ayu Galihwarit memberengut, "aku terpaksa pergi sendiri. Tetapi aku akan kembali segera sebelum terlampau malam. Bawalah keretanya jika kau perlukan." "Tidak pangeran. Bukankah biasanya mereka datang menjemput?" Pangeran Ranakusuma menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Namun demikian setiap kali Pangeran Ranakusuma harus menahan perasaannya melihat Raden Ayu Galihwarit itu merias dirinya agak berlebih-lebihan, seperti seorang gadis yang terlambat kawin menghadiri peralatan sambil mengharap untuk mendapatkan perhatian dari para jejaka. Sebenarnya di dalam hati kecilnya, ada juga perasaan yang menggelitik hatinya. Namun karena Pangeran Ranakusuma mengharapkan kekuasaan yang terlalu besar di istana Kanjeng Susuhunan, maka kadang-kadang ia menghindarkan diri dari perasaan-perasaan di hatinya itu. Bahkan kadang-kadang ia bersikap tidak jujur kepada diri sendiri dan berkata, ia adalah seorang istri yang setia. Aku memberikan apa yang dimintanya. Tentu ia tidak akan membiarkan orang lain melanggar pagar Ayu. Tetapi bagaimanapun juga, Pangeran Ranakusuma tidak dapat menghapus getar yang kadang-kadang mengguncangkan dadanya. Derap kereta yang kemudian membawa Raden Ayu Galihwarit pergi meninggalkan halaman istana Ranakusuman terasa menggetarkan jantung Pangeran Ranakusuma. Meskipun hal itu bukan untuk yang pertama kalinya, namun ia tidak dapat mengingkar kata hatinya meskipun kadang-kadang ia berhasil berpura-pura dan acuh tidak acuh. Ternyata bukan saja Pangeran Ranakusuma yang memandang kereta itu sampai hilang di telan pintu regol. Raden Rudira pun memandang dari kejauhan dengan hati yang berdebar-debar. Ibunya selalu pergi dengan atau tidak dengan ayahnya. Meskipun ibunya mengasihi dan memanjakannya, tetapi rasa-rasanya perhatian ibunya terhadap pertemuan-pertemuan, makan-makan dan kegembiraan di antara para bangsawan dan orang-orang asing itu telah merampas sebagian perhatian ibunya terhadap dirinya. Tetapi pada suatu saat ibunda memerlukan orang asing itu, berkata Raden Rudira di dalam hatinya. Tetapi Raden Rudira itu sekedar berpikir tentang dirinya sendiri. Jika orang asing itu dapat dimanfaatkan oleh ibunya, maka hal itu pun sekedar untuk kepentingannya sendiri. Raden Rudira hampir tidak pernah memikirkan pergolakan yang terjadi di Surakarta dari sumber persoalannya. Ia melihat Surakarta pada permukaannya saja. Dan ia berusaha untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa menghiraukan masalah lain yang akan bersangkut paut. Raden Rudira yang sedang merenung tingkah ibunya itu mengerutkan keningnya, ketika seorang pelayan datang kepadanya dan berkata, Raden dipanggil oleh Ayahanda. Ayahanda memanggil aku, Rudira menjadi berdebar-debar. Ya. Ayahanda Raden ada di ruang dalam. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Namun ia harus datang menghadap. Dengan dada yang berdebaran Raden Rudira masuk ke ruang dalam. Dilihatnya ayahandanya duduk dengan wajah yang berkerut-merut. Kemarilah, suara Pangeran Ranakusuma datar. Raden Rudira menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah ayahnya yang dingin dan sama sekali tidak memandang kepadanya. Tetapi ia pun melangkah semakin dekat dan kemudian berdiri termangu-mangu. Sikap ayahnya itu bagi Raden Rudira adalah sikap yang agak lain dari sikapnya sehari-hari terhadapnya. Duduklah, desis ayahnya. Raden Rudira pun kemudian duduk dengan gelisah menunggu apakah yang akan dikatakan oleh ayahnya. Tetapi untuk beberapa saat lamanya Pangeran Ranakusuma masih berdiam diri, sehingga Raden Rudira pun menjadi semakin gelisah pula. Akhirnya Raden Rudira tidak dapat menahan desakan di dalam hatinya yang meronta-ronta. Karena itulah maka ia pun memaksa dirinya untuk bertanya, apakah ayahanda memanggil aku? Ayahnya menganggukkan kepalanya. Jawabnya, iya. Aku ingin berbicara sedikit. Apakah yang akan ayahanda bicarakan? Raden Rudira memandanginya sejenak. Namun kemudian dilemparkannya pandangannya kembali ke kejauhan.
Rudira, berkata ayahanda kemudian, apakah kau sudah mendengar cerita yang terjadi atas Dipanala? Raden Rudira menjadi berdebar-debar. Namun ia pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, ya ayah. Aku sudah mendengar. Ayahnya mengangguk. Tetapi pembicaraan itu pun terputus ketika seorang abdi menyalakan semua lampu di setiap ruangan di dalam istana Ranakusuman. Dari ruang yang paling belakang sampai pendapa dan bahkan regol halaman, melengkapi beberapa buah lampu yang sudah dinyalakan lebih dahulu. Raden Rudira menundukkan kepalanya. Rasanya ia sedang menghadap untuk diadili karena kesalahan yang telah dilakukannya. Rudira, berkata ayahandanya lebih lanjut, apakah kau tidak tertarik oleh cerita itu? Raden Rudira menarik nafas dalam-dalam untuk menenteramkan hatinya. Jawabnya, cerita itu menarik sekali ayahanda. Ternyata di daerah Surakarta mulai terjadi kerusuhan-kerusuhan sejak beberapa orang bangsawan yang iri hati melihat perkembangan kekuasaan bangsawan yang lain, menarik diri dari pemerintahan di Surakarta. Ayahandanya terkejut dan bertanya, siapa yang mengatakan kepadamu? Bukankah ayahanda pernah mengatakan? Bukan menarik diri. Tetapi ada beberapa orang putra pangeran yang lolos dari kota. Karena itulah maka ayah mereka untuk sementara terpaksa membekukan diri dari pemerintahan karena tingkah anak mereka. Tetapi sekelompok anak-anak muda itu bukan pergi dari rumah mereka untuk merampok. Tetapi akibat dari kerusuhan yang mereka lakukan, maka ketentraman menjadi semakin buruk di Surakarta. Memang hal itu mungkin sekali. Tetapi menurut pendengaranku, mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Salah seorang dari mereka telah bertapa di lereng pegunungan untuk mendapat pepadang, apakah yang sebaiknya dilakukannya. Tetapi jika mereka dibiarkan saja berkeliaran di luar kota Surakarta ayah, keadaan pasti akan bertambah buruk. Apalagi jika ayahanda mengetahui keadaan Padukuhan Sukawati. Karena itu Kanjeng Susuhunan seharusnya mulai memperhatikan sikap Pangeran Mangkubumi. Rudira, berkata ayahandanya kemudian, lepas dari setuju atau tidak setuju terhadap tujuan dan cara mereka mencapai tujuan, namun aku masih menaruh hormat kepada mereka, karena mereka adalah anak-anak muda yang bercita-cita. Mereka ikut memikirkan hari depan Surakarta menurut penilaian mereka. Ayah sependapat dengan mereka? Ayahnya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, tidak. Aku tidak sependapat dengan mereka. Tetapi aku menghormati mereka dengan cita-citanya. Tetapi bukankah ayah berpihak kepada Kanjeng Susuhunan dan Kumpeni, sehingga jika terjadi sesuatu, ayah pasti akan berhadapan dengan siapapun yang melawan kekuasaan Kanjeng Susuhunan di Surakarta. Berkata ayahandanya kemudian, lepas dari setuju atau tidak setuju terhadap tujuan dan cara mereka mencapai tujuan, namun aku masih menaruh hormat kepada mereka, karena mereka adalah anak-anak muda yang bercita-cita. Pangeran Ranakusuma menganggukkan kepalanya. Jawabnya, iya. Tetapi aku tetap hormat kepada mereka. Soalnya adalah perbedaan pendapat antara mereka dan aku. Aku tetap setia kepada kekuasaan raja, dan mereka memerlukan perubahan. Raden Rudira tidak menjawab lagi. Kepalanya terangguk-angguk kecil. Nah Rudira, berkata ayahandanya, seharusnya kau pun mulai memperhatikan keadaan yang berkembang terus ini. Kau harus mulai menempatkan dirimu dalam sikap tertentu. Bukankah saudara-saudara sepupumu yang sebaya dengan kau sudah mulai bersikap pula? Yang ayahanda maksud, mereka yang meninggalkan kota? Ya, dan mereka yang setia. Kau tidak dapat berdiri sendiri di dalam keadaan yang gawat. Kau harus tergabung di dalam suatu kelompok bersama saudara-saudara sepupumu yang sesuai pendirian dan sikapnya. Rudira mengangguk-anggukan kepalanya. Kau termasuk anak muda yang memiliki kemampuan. Kau adalah pembidik yang baik. Jika kau masih saja menuruti kata hatimu sendiri, pada suatu saat yang paling gawat, kau akan mendapat kesulitan. Raden Rudira tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih terangguk-angguk. Tetapi jika berada di antara saudara-saudaramu itu, kau pasti akan mendapat tempat yang baik karena kelebihanmu. Bukankah mereka menyebutmu sebagai pemburu terbaik di antara mereka? Ya ayah. Nah, karena itu, beradalah di lingkungan mereka agar kau dapat mengikuti perkembangan keadaan secara terus-menerus. Raden Rudira tidak menyahut. Tetapi ia masih agak bingung. Apakah yang dikatakan ayahandanya itu ada sangkut pautnya dengan cerita tentang Dipanala yang ditanyakannya itu? Rudira, suara ayahnya tiba-tiba menjadi dalam, karena itu kau jangan terlampau dalam hanyut dalam kepentinganmu sendiri. Dalam pergolakan yang semakin panas ini, setiap keadaan akan menjadi sepercik api yang dapat menyala dan membakar suasana. Pertentangan yang tidak perlu harus dihindarkan. Kita harus dapat mengikat hati rakyat Surakarta, agar mereka tidak mudah dipengaruhi oleh sikap dan usaha yang tampaknya akan menguntungkan mereka. Raden Rudira mengerutkan keningnya. Tetapi terasa debar jantungnya menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya ayahnya sudah mulai mempersoalkan dirinya dan tindakannya atas Ki Dipanala. Dan dugaannya itu tidak salah. Sejenak kemudian ayahandanya berkata, Rudira.
Seharusnya kau pun membantu agar rakyat Surakarta menganggap bahwa para bangsawan yang kini berkuasa di bawah perintah Kanjeng Susuhunan Pakubuana sekarang ini, adalah pelindung rakyat. Dengan demikian kau jangan menyakiti hati rakyat dan orang-orang terdekat yang dapat menimbulkan kesan kesewenang-wenangan. Raden Rudira masih tetap berdiam diri. Nah, barangkali kau tahu maksudku. Kiai Danatirta adalah orang yang berpengaruh atas lingkungannya. Kau harus bersikap baik terhadapnya dan terhadap keluarganya. Raden Rudira sama sekali masih belum menyahut. Tetapi jantungnya seakan-akan berdetak semakin cepat. Namun demikian Raden Rudira menjadi heran, bahwa ayahnya mulai dari Kiai Danatirta. Apakah ayahnya tidak akan berbicara tentang Dipanala? Jika kau berbuat kasar terhadap mereka, Rudira, maka orang-orang di Jatisari akan mempunyai kesan yang kurang baik terhadap kita. Dengan demikian maka mereka akan dengan cepat dapat dipengaruhi oleh para bangsawan yang menentang kekuasaan Kanjeng Susuhunan. Dengan suara yang dalam Raden Rudira menjawab, "Ya ayahanda," namun ia mengharap agar ayahnya hanya sekedar membicarakan hubungannya dengan Kiai Danatirta. Dan ia mengharap agar itulah yang dimaksud dengan cerita Dipanala. Mungkin Kiai Danatirta pernah mengeluh kepada Ki Dipanala, atau barangkali persoalan-persoalan lain yang dikemukakan kepadanya. Atau persoalannya sekedar rentetan dari persoalan yang dahulu pada saat ia hampir saja menghukum Dipanala dengan caranya. Namun rasa-rasanya jantungnya berhenti berdenyut ketika ayahnya kemudian berkata, "Rudira, kenapa kau sakiti hati Dipanala?" Tentu bukan karena sekedar dendam bahwa niatmu membawa anak gadis Danatirta itu gagal. Rudira menjadi semakin gelisah. Dipanala dan Danatirta mempunyai hubungan yang rapat. Menurut katamu Sukawati sudah menyusun bentuk yang aneh yang menurut dugaanmu adalah suatu persiapan dari usaha mereka menyusun kekuatan. Apakah kau ingin Jatisari juga membentuk dirinya menjadi padukuhan yang dibayangi oleh rahasia seperti Sukawati? Mungkin Jatisari tidak mempunyai seorang seperti Adimas Pangeran Mangkubumi. Tetapi orang-orang Jatisari dapat mencari hubungan dan bergabung dengan mereka. Sekali-sekali Rudira mencoba memandang ayahnya, namun kemudian wajahnya tertunduk dalam-dalam. "Rudira," suara Pangeran Ranakusuma menjadi dalam, "kenapa kau mencoba membunuh Dipanala?" Pertanyaan itu bagaikan menghentak isi dadanya. Sejenak Rudira menjadi tegang dan bahkan terbungkam. "Kenapa?" desak ayahnya, "katakan. Kau dan ibumu sudah mencoba melakukan pembunuhan dengan mengupah beberapa orang penjahat. Tetapi karena mereka tidak berhasil, dan justru salah seorang dari mereka tertangkap, maka kau telah membunuhnya." Rudira tidak segera dapat menjawab. Wajahnya bagaikan membeku dalam ketegangan. Bersambung ke Jilid 7 Part 3. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.